Hai guys, welcome back to my channel. Di channel ini kalian bisa mendapatkan resep masakan yang praktis, mudah dibuat, enak, dan udah pasti teruji. Jadi untuk bikin masakan, cemilan, puding, roti, cake, gak usah ribet lagi. Kali ini aku tuh bikin setengah roti, setengah sifon. Rotinya itu enak, lembut, dipadu-padakan dengan sifon, enak banget. Yuk yang penasaran, ikutin videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Pertama, aku akan buat dulu rotinya. Bahannya itu ada terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan. Aku satukan di sini. Susu cair, telur, mentega, dan garam. Untuk pembuatannya, bahan-bahan kering ada terigu, susu bubuk, gula pasir, dan ragi. Ini aku masukkan ke mixer, lalu aku mixer sebentar aja sampai tercampur. Lanjut masukkan telur dan susu cair. Bahan-bahan ini dimixer aja sampai kalis. Jadi dimixer sampai nanti adonan rotinya itu nggak ada yang menempel di pinggir-pinggir wadah baskomnya. Dimixer sampai seperti ini, kemudian lanjut masukkan mentega dan garam. Dimixer lagi sampai dengan kalis elastis. Kalis elastis itu maksudnya nanti kalau adonannya itu diambil sedikit dan dibentangkan, jadi ada kayak semacam membran tipisnya itu yang gak sobek. Dan tentu aja adonan rotinya itu terlihat mulus. Kalau di pinggir baskomnya ini ada mentega-mentega atau adonan yang masih menempel, bisa kalian bersihkan dulu dengan spatula kayak gini, disatukan ke tengah adonan, kemudian lanjut di mixer lagi sampai menjadi kalis elastis. Setelah menteganya itu dimasukkan, membutuhkan waktu sekitar 20 menit gitu ya guys. Seperti ini kelihatan banget adonan rotinya udah mulus. Ini tangan aku udah aku oles-oles dengan minyak. Ini aku ambil adonannya sedikit dan aku bentangkan, udah nggak putus lagi. Artinya adonan ini udah kalis elastis ya guys. Ini aku bagi dua adonannya. Adonan yang pertama ini akan aku beri pasta mocha, dan yang satu lagi ini aku bulatkan aja dan ditutup dengan kain. Ini adonan yang pakai pasta mocha, aku mixer sebentar sampai tercampur. Selain pasta mocha, kalian juga bisa pakai perasa lain yang kalian suka. Setelah adonannya tercampur dengan pasta mocha, adonannya aku bulatkan, aku tutup dengan kain, disatukan dengan adonan yang tadi yang tanpa rasa. Kemudian aku diamkan selama 10 menit agar adonannya rileks. Aku udah menyiapkan loyang roti tawar, ukurannya itu 30 x 10 dan x 10 cm. Loyangnya itu udah aku poles-poles dengan mentega dan aku alasi dengan kertas baking. Kemudian lanjut, adonan roti yang warnanya putih ini aku gilas memanjang, jadi akan aku gilas memanjang tipis. Sama halnya dengan adonan yang mocha juga akan aku gilas memanjang tipis. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan sama loyang kalian aja ya. Jadi aku menyesuaikan lebarnya itu dengan panjang loyang. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa lihat aja ya cara-caranya seperti di video ini. Kemudian aku tumpuk adonan yang mocha ini di atas yang putih. Adonannya aku rapikan lagi, pokoknya digilas aja sampai nanti lebarnya itu sepanjang loyang. Kemudian digulung sambil dipadatkan.
Pada akhir adonan jangan lupa dicubit-cubit sampai tertutup dengan rapat. Kemudian simpan di dalam loyang, tutup dengan kain, biarkan selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam baru aku akan buat sifonnya. Untuk bahan sifonnya aku pakai kuning telur, susu cair dan minyak aku satukan di sini, terigu, pasta pandan, putih telur, gula pasir, crème of tartar. Masukkan kuning telur ke dalam wadah. Kemudian beri campuran susu dan minyak dan pasta pandan. Untuk perasannya bisa kalian sesuaikan sama selera ya guys. Kali ini aku membuat yang rasa pandan. Kemudian bahan-bahan ini diaduk sampai merata. Lanjut masukkan terigu sambil diayak. Kemudian aduk-aduk lagi dengan whisker sampai rata. Untuk terigunya aku bagi menjadi 2 kali supaya nggak menggumpal. Bahan-bahan ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut mengocok putih telurnya. Di dalam wadah masukkan putih telur, crème of tartar, dan setengah bagian dari gula pasir. Mixer bahan-bahan ini sampai berbusa. Setelah berbusa, masukkan sisa gula pasirnya. Mixer lagi sampai mengembang stiff peak. Di mixer aja adonan putih telur ini sampai nanti kalau mangkuknya dibalikan, putih telurnya itu tetap berada di mangkuknya dan gak jatuh. Kalau kalian bisa lihat kalau mixernya ini diangkat ada kayak kerucut kecilnya gitu ya guys. Selanjutnya satukan adonan putih telur ini ke dalam adonan kuning telur. Secara bertahap aja diaduk-aduk pakai spatula kayak gini. Di sini adonan putih telurnya itu aku bagi menjadi 3 kali ya guys. Kemudian diaduk pakai teknik aduk balik. Jadi adonannya itu diputar dari bawah ke atas, diputar dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Dan jangan lupa jangan cuma yang di pinggir aja yang diaduknya, bagian tengahnya juga harus ikut diaduk supaya tercampur dengan rata. Oh ya guys, untuk mengaduk adonan sifon atau cake lainnya yang enak itu pakai spatula karet yang ukurannya besar kayak gini. Jadi adonannya itu lebih mudah untuk tercampur dengan rata. Aduk rata sampai tercampur kayak gini dan siap untuk diaplikasikan. Dan ini adalah adonan roti yang tadi sudah didiamkan selama 1 jam. Pastikan loyang yang kalian pakai ini cukup besarnya karena nanti roti ini kalau dipanggang itu bakalan lebih mekar dan sifonnya juga kalau dipanggang itu bakal lebih mekar. Jadi pastikan loyangnya cukup besar ya. Tuang adonan sifon ke atas roti lalu ratakan. Dan bisa menghentak-hentakan loyangnya supaya adonannya itu terisi, dan bisa dibantu juga dengan menggunakan tusukan sate kayak gini supaya semua loyangnya itu terpenuhi dengan adonan. Lalu dipanggang di oven sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau aku dipanggang di oven bersuhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 1 jam.
Dan setelah 10 menit dipanggang, ini sifonnya itu atasnya udah mengeras. Ini akan aku split dengan pisau kayak gini. Kemudian lanjutkan proses pemanggangan sampai matang. Dan ini penampakan sifonnya setelah matang. Ini akan aku keluarkan aja dari loyangnya. Jadi tinggal aku angkat gitu kertas bakingnya dan dibuka kayak gini. Biarkan sampai dingin dulu sebelum dipotong-potong. Jadi tadi adonannya itu aku split pakai pisau. Setelah 10 menit dipanggang, tujuannya supaya rotinya ini cantik gitu ya guys, nge-split kayak gini. Karena kalau kalian gak akan potong sifonnya ini bakalan pecah dengan sendirinya. Jadi kurang cantik gitu. Kalau udah gak panas lagi, tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan selera kalian. Dan tada! Setengah roti, setengah sifonnya udah jadi. Menurut aku perpaduan dari mocha dan pandannya ini enak banget. Oh ya guys, kalau kalian pakai loyang yang ukurannya kayak aku ini 30 x 10 dan x 10 cm, kalian bisa pakai resep sifon yang 4 telur juga ya guys. Karena ini tuh ternyata cukup ya kalau pakai resep sifon yang 4 telur. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh rotinya lembut berserat dan ini tuh rotinya moist banget. Sifonnya enak banget rasanya, kalian harus coba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you di next video.